Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita sembah Dia, mari kita bukan Dia, Yesus Tuhan. Apa kasih-Mu Tuhan bagi kami Bapa, bagi kami Tuhan, tak terukur kasih-Mu. Haleluya. Sungguh tak bermudah, sungguh tak terukur, betapa panjang dan dalamnya, betapa lebar kasih-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya. Kami mau memuji, kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Kami mau naikkan pujian bagi-Mu. Haleluya. Hosana, Hosana, bagi anak domba. Haleluya. Ya Tuhan, haleluya, haleluya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai sering berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai sering berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai sering berganti dalam hidup, tetap
cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layak kau selalu hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus, beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya, anak domba Allah Yesus Kristus. Haleluya, kami mau cinta Yesus selamanya. Kami mau mengasihi Yesus selamanya. Selamanya Kau Tuhan kami, selamanya Engkau Raja, kekasih di jiwa kami, yang kami andalkan hanya Yesus. Terima kasih Hosana. Terima kasih Bapa, sungguh baik bagi kami. Cintamu Tuhan melebihi dari segalanya. Oleh sebab itu kami mau cinta Yesus selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tiada yang lain. Yang kami ingini di bumi dan di surga hanya Yesus. Hanya Yesus saja. Hanya Yesus saja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu. Kami percaya hati kami seperti tanah yang subur, ditabur oleh kebenaran. Firman-Mu dapat berbuah-buah di dalam kehidupan kami, sehingga dapat kami salurkan kepada orang lain. Orang lain boleh mencicipi buah kami, yaitu buah-buah Roh-Mu Tuhan. Ada pada kami umat-umat yang ada Tuhan di grup ini Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Seperti rusarimu, sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku rindu menyembah. Katakan seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan perisaiku, kepadamu rohku bersarang. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya
segalanya bagiku. Haleluya, kami serahkan kepada hambanya yang membawa firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat sore hari ini. Kalau kami boleh dipertemukan dalam ibadah Zoom, Family Ministry, yang percaya semata anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, bukan karena dekat buat kami. Terima kasih Bapak, berkati kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan, suara Tuhan sendiri, Allah sendiri yang berbicara, karena hamba-Mu, bukan karena kemampuan manusiawi hamba-Mu, tapi karena Roh Kudus yang bekerja. Berikan kepada kami semua roh pengertian, supaya kami semua yang mendengar, menerima kebenaran firman-Mu, boleh mengerti, memahami oleh karena kuasa Tuhan yang bekerja atas setiap kami. Sepanjang pemberitaan firman, juga sepanjang ibadah ini, kami berdoa di dalam nama Yesus, sinyalnya bagus, internetnya bagus, tidak ada kendala apapun, sehingga kami semua boleh mengikutinya dengan lancar. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman Allah. Haleluya, amin. Kalau Bapak Ibu, senang rasanya bisa berjumpa kembali. Shalom. Ya, sudah lama kita nggak ketemu. Saya bersyukur bisa diberi kesempatan oleh hambanya, Pendeta Komiwan, sore ini berbagi firman. Saya akan share screen dulu. Ya, tema saya sore hari ini tentang mulut harimau mauku. Mungkin Bapak Ibu bertanya, aneh ini. Umumnya orang mengatakan mulutmu harimaumu. Kenapa tema ini saya tulis mulutku harimauku? Saya mau berbicara dari pribadi saya juga, karena ini bukan untuk yang mendengar aja, tapi buat yang menyampaikan firman juga, dan buat kita secara pribadi apa pribadi. Mulutku harimauku. Amsal 18 ayat 21 firman Tuhan katakan, ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Siapa yang memakan akan memakan buah. Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita utarakan, itu semuanya akan mengandung risiko. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mulut itu media. Dia untuk mengartikulasikan sesuatu, ya, yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Jadi karena itu, pepatah yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu, itu mengajarkan kita semua, mengingatkan kita semua bahwa supaya setiap kita bisa mengendalikan, ya, mulut kita. Kita harus berhati-hati. Kita mesti berhati-hati. Kenapa? Karena setiap ucapan atau perkataan yang keluar dari mulut kita itu terkandung satu kuasa. Terkandung satu kuasa. Ya. Baik itu kuasa yang mendatangkan kebaikan ataupun keburukan. Kuasa yang bersifat membangun atau merusak. Dan semuanya itu bergantung bagaimana kita bisa mengendalikannya. Firman Tuhan katakan di dalam Yakobus, ya,
Yakobus 3 ayat 5 dan 6. Jadi mulut itu bagian dari anggota kita yang paling kecil, tapi memiliki dampak yang besar, ya, bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan kita pribadi maupun bagi kehidupan orang lain yang mendengar dari perkataan kita. Ayat 5 firman Tuhan katakan seperti ini. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita, ya, sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh, Maaf Pak, menodai seluruh tubuh kita. maaf Halo, Pak Martin, itu slide-nya nggak bergerak. Itu udah slide keberapa saya Pak? masih bayangkan Oh, Yakobus 3 ya. iya, ini Udah masih yang belum? pertama. Masih yang pertama belum Yakobus 3 pindah. ayat 6. Hah? Belum Pak. Oh, ininya yang lambat berarti ya. Ya, Ini di laptop saya udah gerak ini. Apa dikendalikan dari sana kali ya? enggak. Saya Bapak udah sendiri. slide yang ketiga, slide yang ketiga. Iya, iya. Masih dua ya? Masih satu. Masih ini. Mulutku harimauku. Sekarang, hah? Masih yang Oh, satu masih belum satu. bergerak. Bentar, Pak. Iya. Bentar, bentar, Pak. Ini mana? Tolong panggilin dong. Saya keluar dulu kali ya, Pak. Saya, Oke, oke. bentar, bentar. Saya share screen dulu. Yang satunya. Oh, ini Soalnya dari tadi gangguan ya. cuman ke satu, nggak bergerak. Gitu ya. Sedangkan Bapak udah slide ketiga kan harusnya. Mm-mm. Yang gambar api dan lidah itu. Nah, ini udah muncul? Masih sama? Belum. Masih sama. Denny, tolong, Den. Bentar ya, Pak. Ini aneh nih apa? Gangguan di laptop saya ya. Laptopnya Ya, udah tayang mungkin ada. slide yang ketiga nih. Ya, harusnya ketiga kan. Mungkin salah ininya ya. Atau dikendalikan dari sana, Pak? Nggak Bisa. tahu. Nggak Kalau pernah dikendalikan dari ini udah situ. tayang di tiga, tapi masih di satu. Kenapa? Ya, Tolong dong. itu anak ya Udah Pak. tayang di slide. Sudah kembali ke satu. Persoalan. Tertinggal salah. Nah, ini yang keempat malah. Kelima. Sudah, Pak? Ini slide Udah kelima kasih ya ya? Pak. Yang Hah? harus terucap dari mulut kita. Slide kelima itu. Ini slide tiga. Ini slide ketiga ini. Belum, belum. Ini dua. Ya, Belum, berarti masih ini yang kelima. slide. Ini laptop saya yang lelet berarti. Ada virusnya apa ya? Tiap hari pernah begitu juga, tapi nggak tahu ya. Nah, ini udah balik Ini ke yang satu. lama ini lelet ya. Gitu. Bapak share-nya pakai layar atau apa ya? Ya, udah. Ah, ya ini udah. Ini Udah kedua ya? nih ya. Ah, Yang nah ini. mulut adalah. Nah, ini Ya, ketiga. kedua. Nah, ini Ini kedua. sekarang ketiga berarti lambat. Ah, ya. Sudah ya, Pak? Ya, ini yang ketiga, Pak. Kaptek ini repot.
mundur lagi Ya, Pak. Yang kedua dulu ya. kan. Yang kedua dulu apa yang Oke. Ya, kita ulangi Nah, dari yang kedua deh. Sorry, 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 sorry. Ya. Jadi mulut kita ini adalah media ya. Media untuk mengartikulasikan eh, untuk mengartikulasikan segala sesuatu yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Pikiran hati kita, pikiran kita, ada sesuatu unek-unek keluarlah lewat mulut kita. Karena itu pepatah yang mengatakan mulutmu harimaumu atau mulutku harimauku itu mengajarkan kepada kita untuk kita selalu bisa mengendalikan mulut kita. Kita harus berhati-hati ya karena apa? Mulut kita ini ah, harus waspada terhadap mulut kita karena ucapan perkataan yang keluar dari mulut kita ini terkandung kuasa. Di dalam sebuah ucapan kita ini terkandung satu kuasa. Baik kuasa itu mendatangkan kebaikan atau keburukan. Kuasa yang bersifat membangun atau justru merusak. Yang semuanya bergantung bagaimana kita bisa mengendalikannya. Ya, realita yang terjadi dalam kehidupan berjemaat, bergereja, dan ini yang terjadi di Lampung lah ya, khususnya Lampung Tengah. Dan juga saya juga pernah mengalami di gereja saya, hanya karena kata-kata, ya, jemaat bisa mundur dari gereja, jemaat bisa lari dari gereja, perpecahan terjadi karena perkataan, perkataan itu ada kuasa. Bapak Ibu, mulut bagian yang terkecil dari tubuh kita, tapi meskipun kecil, dia memiliki dampak yang besar dalam kehidupan kita secara pribadi maupun orang lain yang mendengar dari perkataan-perkataan kita. Yakobus 3 ayat 5, Tuhan katakan demikianlah juga lidah. Kita bicara mulut, kita juga bicara lidah. Karena di dalam unsur mulut itu ada lidah yang bisa membuat kita bisa berbicara. Firman Tuhan mengatakan demikian juga lidah, suatu anggota yang kecil dari tubuh kita, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Betapapun kecilnya, api dapat membakar hutan yang besar. Jadi lidah digambarkan dengan api juga. Lidah pun adalah api. Ia merupakan satu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ini lidah yang yang belum mengalami pembaharuan, lidah yang tidak pernah dijaga dengan baik, berbahaya, dapat menodai seluruh tubuh, menyalakan roda kehidupan kita. Bapak Ibu, karena itu eh, penting bagi kita untuk selalu berhati-hati dalam memfungsikan mulut mulut kita. Eh, sebab perkataan yang keluar dari mulut kita mengandung kekuatan yang dasar. Apa yang diucapkan mulut itu bisa mempengaruhi hari esok kita. Apa yang dikeluarkan mulut bisa mempengaruhi masa depan kita, mau baik atau mau suram. Ada seorang ilmuwan di Jepang meneliti, ya, meneliti eh, mempublikasikan hasil penelitiannya yang dilakukan dia bertahun-tahun, ya. Jadi dia meneliti air. Kok lucu ya? Kenapa? Kok yang ke air? Apa pengaruhnya air? Ya, dia meneliti air yang dimana kepada air yang diucapkan perkataan positif, kata-kata pujian atau suara yang musik yang indah itu kristal-kristal molekul
airnya dilihat dengan mikroskop elektron menunjukkan konfigurasi yang indah dan menakjubkan. Sebaliknya, air yang kepadanya diekspos perkataan yang negatif, kata-kata yang berisi ujaran kebencian, atau suara musik yang gaduh dan hingar-bingar, maka kristal-kristal molekulnya reaksinya berantakan. Ya, menampilkan konfigurasi yang berantakan, buruk, bahkan menakutkan. Nah, pertanyaannya, apa hubungannya hasil penelitian dari Masaru Emoto ini kepada kehidupan kita, khususnya peranan mulut kita ini. Bapak Ibu, kita tahu 70% unsur tubuh kita ini air. Karena itu kita mesti waspada, ya. Perkataan yang diucapkan terhadap diri kita sendiri maupun orang lain tanpa sadar akan diserap, tersimpan, dan dalam jangka panjang akan dapat mempengaruhi atau berdampak pada kehidupan kita. Dimana kalau kita sering dengar perkataan-perkataan yang buruk, kutuk, ya, hujatan-hujatan, itu akan secara psikologis mempengaruhi aspek psikologis kita yang buruk. Tapi kalau kita sering mendengar perkataan-perkataan yang baik, yang bagus, yang lemah lembut, yang membangun, nah itu bisa reaksinya dari kehidupan kita secara psikologis itu baik. Nah, 1 Petrus 3 ayat 10 firman Tuhan katakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ya, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, ini siapa yang mau mencintai hidup, firman Tuhan katakan. Kalau kita mencintai hidup kita mencintai orang di sekitar kita ingin melihat hari-hari itu baik, tidak tidak selalu kacau balau, tidak ada damai, tidak ada sukacita. Kita mesti jaga lidah kita. Kita mesti menjaga lidah kita terhadap yang jahat dan bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang nggak baik, yang menipu. Nah, Bapak Ibu, karenanya dalam pesan firman ini yang awal, Amsal 18 ayat 21 dikatakan tadi, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, kita mau makan buah yang baik atau kita mau makan buah yang buruk dari perkataan kita, tergantung bagaimana kita mengeluarkan kata-kata. Dan itu tergantung dari bagaimana kita bisa mengendalikan mulut kita untuk tidak sembarangan kita berbicara. Lalu pertanyaannya, apa yang mesti harus terucapkan oleh mulut kita? Yang harus terucap dari mulut kita apa? Efesus 4 ayat 29, Tuhan katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bapak Ibu, kita perlu perkatakan perkataan yang positif dan membangun. Perkataan yang positif dan membangun. Kolose 4 ayat 6 juga Tuhan katakan adalah kata-katamu senantiasa hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab pada setiap orang. Tidak emosional, tidak reaktif, tapi perlu disaring dulu sebelum kita menjawab. Ya, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Karena itu Bapak Ibu, mulut itu perlu dikendalikan. Supaya dari mulut kita tidak keluar kata-kata sembarangan, tidak perlu keluar kata-kata yang sembrono, yang bisa merugikan
diri kita sendiri maupun orang lain. Sebab apa? Mulut kita ini bisa berfungsi menjadi seperti pedang yang sangat tajam, yang dapat melukai orang lain, yang dapat menghancurkan orang lain, menghancurkan bahkan membunuh, tidak hanya sekedar menghancurkan, tapi bisa membunuh orang lain, membunuh karakter orang lain. Nah, realita dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat banyak orang yang merasa lebih dari orang lain, tidak lagi bisa menguasai, tidak lagi bisa mengendalikan mulutnya, bahkan mereka sering gampang sekali melontarkan kata-kata yang menyakitkan hati dan sangat merendahkan orang lain yang dipandangnya. Mulut kita bisa membawa kesejukan, bisa menciptakan damai. Karena itu kita harus selalu penuh kasih, jangan hambar untuk memperkatakan sesuatu hal. Nah, Yakobus 1 ayat 26 firman Tuhan katakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Nah, Tuhan tegas katakan, jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak bisa mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Kita sudah pada ponsel, segala macam, rajin, pelayanan. Tapi kalau kita tidak bisa mengekang lidah kita, seringkali lidah kita melukai orang lain, seringkali lidah kita sering menyinggung orang lain, menyakiti orang lain. Firman Tuhan tegas katakan, menipu diri sendiri dan sia-sialah ibadah kita. Bapak Ibu, penting bagi kita untuk kita bisa membangun kebiasaan, ya, untuk memperkatakan perkataan yang positif, kritik yang membangun, teguran yang penuh kasih, dan nasihat yang membangkitkan semangat. Dan itu harus dibangun, membangun kebiasaan. Kebiasaan itu lama-lama akan menjadi sebuah karakter. Harus diupayakan. Kalau kita membiasakan perkataan kita sembrono, ya itu jadi karakter kita lama-lama. Jadi kalau kita membiasakan diri untuk memperkatakan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, kalaupun kritik kita kritik yang membangun, teguran yang penuh kasih, ya karakter kita akan seperti itu. Dan perkataan kita ini akan selaras, ya, akan selaras dengan selaras dengan perkataan Tuhan Yesus. Kalau kita selalu mengisi perbendaharaan hati kita dengan firman-Nya. Karena apa? Apa yang meluap dari mulut itu keluar dari hati. Perbendaharaan hati kita harus isi dengan firman Allah. Firman yang terus harus mengisi hati kita. Lukas 6 ayat 45, firman Tuhan katakan orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan uh, perbendaharaan dari hatinya yang jahat. Ya. Mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena apa? Yang diucapkan mulut meluap dari hati. Meluap dari hati. Bapak Ibu, karena itu sekali lagi, yang perlu keluar dari mulut kita adalah perkataan yang positif, yang membangun. Nah, yang kedua apa yang perlu keluar dari mulut kita? Yang harus keluar dari mulut kita, pergunakan mulut untuk banyak memuji Tuhan. Sering kita menggunakan mulut yang sia-sia, tapi biarlah mulut kita untuk memuji Allah, memuji Tuhan. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Kita ini gambarannya Tuhan, miniaturnya Tuhan, diciptakan oleh Tuhan.
Kalau kita memuji, kita sama aja kita memuji Allah. Kalau kita mengutuki manusia, sama aja kita mengutuki Tuhan. Dari mulut yang satu keluar berkat dan tutup. Kali ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Dengan mulut yang satu-satunya kita miliki, yang satu-satunya kita punya, yang Tuhan inginkan, apa yang keluar dari mulut kita, itu pujian. Bukan perkataan yang penuh persungutan. Bukan perkataan yang penuh dengan cacian. Bukan perkataan yang selalu mengutuki orang. Ya, yang selalu mengutuki orang. Ya. Mazmur 119 ayat 171 172 firman Tuhan katakan seperti ini. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab engkau mengajarkan ketetapan-ketetapanmu kepada. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab engkau mengajarkan ketetapan-ketetapanmu kepada. Tuhan mengajarkan ketetapan kepada kita manusia untuk bibir kita memuji Dia. Orang yang diciptakan dalam namanya untuk memuliakan Dia, untuk memuji Dia. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Bapak itu pujian kepada Tuhan membuat kita dibanjiri dengan rasa syukur. Pujian kepada Tuhan itu akan membuat kita uh, penuh dengan ucapan syukur, dan dengan begitu maka perkataan yang keluar dari mulut kita pasti kata-kata yang memuliakan Tuhan, bukan sebaliknya. Ya. Pasti kata-kata yang bisa mengalirkan damai sejahtera, yang memberkati, yang membawa kehidupan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita merindukan, kalau kita merindukan uh, kehidupan kita menjadi kesaksian melalui perkataan, itu pujian kita bisa menjadi kesaksian. Kita bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga mereka bisa menjadi percaya kepada Tuhan. Kita mesti berdoa minta Roh Kudus supaya memberikan kepada kita kemampuan untuk selalu muji-muji Tuhan. Bapak Ibu, waktu kami tinggal di komplek perusahaan, waktu saya dan istri pertama kali tinggal di perumahan perusahaan sebelum kami punya rumah sendiri, kami dihakim di sidang Pak RT, terutama istri saya. Karena istri saya selalu setiap hari, setiap saat, setiap waktu bukannya muji Tuhan, muji Allah. Dan di sidang itu kami harus menandatangani satu komitmen. Salah satunya tidak boleh istri saya muji-muji Tuhan sembarangan. Apalagi dengan nada yang keras-keras. Kata mereka, kalau Bu Harto muji Tuhan, orang di sini bisa jadi Kristen. Katanya begitu, Bapak. Sorry, maaf, saya tak minum dulu, tenggorokan saya kering. Hati-hati, jangan deket-deket sama Bu Harto. Kalau Bu Harto muji Tuhan, bisa jadi Kristen. Katanya. Jadi kita mesti memuji Tuhan, ya. Nah, oke, saya lanjut. Ya, Mazmur katakan apa itu? Tetapi aku senantiasa mau berharap menambah puji-pujian kepada. Kita harus selalu hidup ini dipenuhi dengan pujian kepada Allah, daripada diisi dengan persungutan, daripada diisi dengan caci maki, daripada diisi dengan apa namanya uh, kutuk-kutuk yang nggak baik. Ya. Dengan mulut kita memuji Tuhan,
Selain kita bisa membuat orang yang belum mengenal Tuhan menjadi percaya, kita juga membuat kita terbebas dari semua permasalahan yang menghimpit kita. Semakin banyak kita memuji Tuhan, semakin besar juga kita akan mengalami kemenangan. Dan itu yang Daud lakukan itu. Di Mazmur 71 ayat 14. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepada. Memuji Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Ya, tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Memuji Tuhan kita bisa kapanpun, setiap saat, setiap waktu kita bisa memuji Tuhan. Tidak hanya waktu kita ibadah saja, tapi memuji Tuhan kita bisa pada saat kita bangun tidur tengah malam, pada saat kita bangun pagi, kita bisa memuji Tuhan. Ketika kita dalam perjalanan pun kita bisa memuji Tuhan. Bapak Ibu seringkali dalam perjalanan saya dari rumah ke kantor sambil nyetir, saya memuji Tuhan. Selalu saya memuji Tuhan. Apalagi kalau masih banyak persoalan ya di kantor, saya memuji Tuhan. Kalau memuji Tuhan dengan segenap hati, sepenuh hati, persoalan itu terasa kecil. Ya, persoalan tidak menjadi besar. Nah, sedang kita berkendara pun kita tetap kita bisa memuji Tuhan. Dan di tip mobil saya, hampir saya nggak pernah setel lagu-lagu dunia. Ya, ya, termasuk supir yang ada di samping saya. Dia pun akhirnya ikut saya. Kalau, kalau dia nyetirin saya, dia pun mau dengerin lagu-lagu rohani karena tip mobil saya nggak ada lagu-lagu dunia. Dia pun ikut dengerin lagu-lagu gereja yang saya setel di mobil itu. Dia Muslim, tapi hatinya Kristen. Bapak Ibu, kita harus lakukan seperti apa kata Mazmur. 7 kali dalam sehari aku memuji Engkau karena hukum-hukummu adil. 7 kali, 7 kali aku memuji-muji Engkau. Jadi mulut kita harus penuh dengan pujian. Mulut kita harus banyak digunakan untuk memuji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, ya apa yang harus terucap dari mulut kita? Perkataan firman Tuhan dengan penuh otoritas. Ya, perkataan firman Tuhan dengan penuh otoritas. Roma 10 ayat 8 firman Tuhan katakan, tetapi apakah katanya itu? Firman itu dekat kepada, ya ini di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman itu nggak jauh dari kita. Firman itu ada di mulut kita. Memperkatakan firman dengan penuh otoritas. Itu artinya kita menggunakan, eh, mendeklarasikan. Ya, mendeklarasikan firman dengan iman. Kita untuk mendeklarasikan, menggunakan perkataan kita untuk mendeklarasikan firman dengan iman. Kalau kita mendeklarasikan firman Tuhan dengan iman, maka hal-hal besar dan ajaib akan terjadi dalam hidup kita. Sakit disembuhkan, yang kekurangan diberi kelimpahan, keluarga yang hancur dipulihkan, yang memenuhi jalan buntu, Tuhan akan buka jalan keluar. Yang mustahil menjadi sebuah keajaiban yang besar. Tahun 2022, Bapak Ibu tahu semua, Oktober saya KO collab di Peninsula, Oktober tanggal 26 saya ingat. Karena pas mubes, pada hari mubes, hari kedua saya KO. Kebetulan saya satu kamar dengan istri saya, jadi istri saya yang tolong saya. Saya sudah biru nggak karuan. Sudah itu. Tapi istri saya berdoa dan sambil memperkatakan firman Tuhan. Ya, cabut roh maut dari hidup saya. Doakan saya dialirkan kesembuhan ilahi dengan otoritas, dengan firman, dengan penuh otoritas. Dan tidak terjadi apa-apa. Dan sampai hari ini saya masih dapat di depan Bapak Ibu. Ya, 6 bulan saya hanya minum obat dokter jantung, obat jantung. Hari ini saya sudah nggak minum lagi. Mulai dari 6 bulan dari setelah itu, Tuhan kasih hikmat istri saya untuk membuat ramuan herbal yang sampai hari ini saya masih konsumsi pagi, siang, sore dari 6 bahan yang ada di dapur.
puji Tuhan, itu menjadi obat saya dan saya sudah nggak ada keluhan lagi dengan jantung saya. Dulu yang saya jalan keras saja ngos-ngosan, naik tangga ngos-ngosan, ya kata-kata juga penuh ngos-ngosan, susah rasanya. Akhirnya puji Tuhan hari ini sudah nggak terjadi keluhan apa-apa. Turun lapangan, kerjaan saya di lokasi di lapangan, kadang-kadang saya kalau ngurus HGU perusahaan saya harus turun lapangan, harus cek lokasi lapangan yang ribuan hektar itu. Dan puji Tuhan kemarin pas ngurus yang 2021 hektar dan sudah selesai, nggak ada nggak ada pengaruh di kesehatan tubuh saya. Dan kami terus deklarasikan itu. Tuhan nyatakan kuasa mujizatnya, sembuhkan saya tanpa harus eh, periksa dokter dan tanpa harus minum obat, cukup dengan obat herbal yang dibuat. Apa yang mustahil? Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita mendeklarasikan iman. Hari-hari kemarin kami sempat alami sama sekali tidak punya duit. Sementara anak di Jakarta juga perlu uang. Ada anak saya satu yang di Jakarta yang di Untar, tinggal wisuda aja nanti bulan Mei, hukum di Untar. Yang terakhir anak yang keempat. Tapi kami memuji Tuhan aja. Kami berdoa mendeklarasikan firman Allah, Tuhan kirim berkat untuk kami apa yang kami butuhkan. Pagi-pagi saudara mau berangkat kerja, WA saya muncul. Pak, hutang saya masih berapa ya? Saya akan bayar. Saudara, saya kalau ngutangin orang, saya kadang-kadang lupa. Ada ibu-ibu jemaat yang utang sampai bertahun-tahun, tiba-tiba pas kami nggak ada uang datang untuk membayar utangnya 4 juta. Kemarin bayar 1,2 juta. Ada lagi dah berkat yang Tuhan kirim yang di luar apa yang saya pikirkan, di luar apa yang kami pikirkan. Kami memperkatakan firman dan kami terus memuji Tuhan, perkatakan firman. Allah nggak pernah tinggal diam. Allah akan memberkati kita karena setiakan apa yang kita harus memperkatakan firman Tuhan. Kenapa? Kita harus memperkatakan firman Tuhan. Karena ah, itu bukti, ya, bukti bahwa kita ini percaya terhadap firman Tuhan. Kalau kita bilang percaya, tapi kita nggak pernah memperkatakan firman-Nya, itu bohong. Jadi kalau kita mempercayai firman, kita perkatakan firman dan itu pasti terjadi dalam hidup kita dengan penuh iman. 2 Korintus 4 ayat 13, firman Tuhan katakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya. Sebab aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu juga kami juga berkata-kata. Dan Yesaya 55 ayat 11 firman Tuhan katakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ialah firman Tuhan yang keluar dari mulutku. Ia akan kembali. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Ya, apa yang kukehendaki dan apa yang kusuruhkan kepadanya. Karena itu, nah, kita tahu dan kita mungkin sering baca ya di dalam Kejadian 1 ayat 3 waktu Yesus menciptakan terang, Yesus katakan jadilah terang. Firman itu dikatakan dengan otoritas. Ketika Tuhan menghadapi badai pun, dia memperkatakan dengan otoritas. Diam, tenanglah. Akhirnya angin pun reda dan danau itu menjadi teduh kembali. Markus 4 ayat 39. Uh, kalau hari-hari ini kita semua sedang mengalami gunung masalah, persoalan apapun yang sedang menghimpit kita, pergumulan apapun yang sedang terjadi, yang sedang diperhadapkan kepada kita, mari kita terus mengambil langkah, mendeklarasikan firman Tuhan. Deklarasikan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pedang roh, ya, yang membawa kemenangan bagi kita. Ya.
tahu dan tahun pelipat gandaan itu akan kita alami dalam hidup kita. Nah, Kolose 3 ayat 16 teman-teman juga katakan seperti ini. Perkataan Kristus, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hati. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Firman Tuhan itu sangat besar rasanya. Kalau kita perkatakan dengan iman, itu sesuatu pasti terjadi dalam hidup kita. Sama waktu ketika kami merenovasi gereja, bukan kami sudah ada dana, sama sekali kami nggak ada dana. Tapi dengan iman kami katakan gereja ini akan menjadi besar. Yang dulu hanya 6 kali 10. Ini background yang saya pakai ini mimbar gereja yang sekarang ini. Sekarang ukurannya menjadi 15 kali 12. Dan menelan bayar, ya nggak sedikit, dan kami nggak pernah bayangin dana itu mengalir dari beberapa relasi dari kawan-kawan dari gereja yang punya hati untuk ambil bagian untuk uh, membantu ini. Bapak Ibu, firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Firman Tuhan hidup berkuasa. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Ya. 2 Timotius 3 ayat 16, Tuhan juga dengan tegas katakan di sana, memberikan manfaat. Firman Allah itu memberikan manfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Maka Bapak Ibu, ketika kita memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, ya, perkataan itu bisa menjamah. Perkataan itu bisa menggerakkan, mengubah, membuat orang lain menjadi hancur hati, sehingga mereka mau percaya. Mereka bisa terima Tuhan. Mereka bisa percaya kepada Yesus. Itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kelebihan kita, bukan karena keahlian kita, bukan karena kepasihan kita, untuk kita menguasai firman. Tapi saya percaya itu karena kuasa firman itu bekerja. Oke, terima kasih yang saya bisa sampaikan. Ya, hal yang perlu diperkatakan oleh murid kita, memperkatakan yang positif dan membangun. Mulut kita harus memuji Tuhan, dan mulut kita memperkatakan firman dengan penuh kualitas. Supaya mulut kita menjadi berkat bagi banyak. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau ajak kita untuk naik pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri. Bisa? Tuhan, Kaulah pengharapanku. Oh ya. Percaya hanya kepadamu. Yesus telah berlindung, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepada Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada ya Allahku. Dengan pujian
kepada Yesus ya Tuhan, Yesus sepanjang hari ku beri panjang hari beri penghormatan penghormatan kepadamu ya Allahku kepadamu ya Allah, ya Allahku kepadamu ya Allah. ya Allahku. Bapak, kami bersyukur buat sore hari ini dalam kami terus memuji-muji Engkau penuh dengan pujian sehingga hati dan pikiran kami penuh dengan luapan ucapan syukur hingga apa yang keluar dari hati kami dari mulut kami perkataan-perkataan yang positif yang membangun orang lain. Dan biarlah kami terus Tuhan mau mendeklarasikan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Firman apa yang kami sampaikan, yang kami ucapkan, itu bisa menjadi kenyataan dalam hidup kami. Firman-Mu Tuhan menjadi nyata dalam hidup kami. Hingga banyak orang akan diubahkan melalui kebenaran firman yang kami sampaikan. Terima kasih apa yang kami dengar, apa yang kami terima sore hari ini, ya termetre dalam hati kita. Kami hamba-Mu, kalau sepanjang hamba memberitakan firman-Mu, mencuri kemuliaan. Kalau puji kemuliaan kehormatan kejayaan hanya bagimu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Ya, terima host. kasih untuk hambanya, Pendeta Martin Soeharto yang sudah memberkati kita semua. Amin ya. Memang hari ini temanya luar biasa ya, bagus sekali untuk kita simak ya. Karena tema ini semua mengena ya buat kita semua. Mulutku adalah harimauku. Ya, kadang-kadang kita suka sembarangan ya untuk berbicara ya. Apalagi kalau kata lagi emosi ya. Itu perkataan yang serampangan, perkataan yang jorok, kotor ya, itu terkadang kita dengan luapan hati yang sedang marah ya, marah besar ya, itu terkadang tidak terkontrol ya dengan hati kita. Kita harus jaga ya. Karena apa? Karena kita sudah diberi kuasa melalui mulut kita ini, ada kuasa Tuhan yang akan menaungi setiap perkataan yang keluar dari luapan hati kita. Ya mungkin perkataan kutuk ya, perkataan sumpah serapah ya, itu nggak boleh, kita harus buang jauh-jauh. Karena apa? Karena kita sudah tahu ya, kalau dikatakan di Matius 5 ayat 37, jika ya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Terkadang juga kita kan suka dolak-dalik ya, suka bohong gitu ya, berbicara itu tidak sesuai dengan janji ya. Itu yang repot ya, nggak boleh ya. Karena apa? Karena itu akan menghambat berkat Tuhan yang akan dicurahkan kepada kita, akhirnya tidak tersampaikan. Dan hari ini kita sudah dapat pembelajaran ya melalui 3 poin ya. Kita harus jaga. Kalau saya tangkap itu jaga hati kita dulu ya. Kadang dari hati itu kan tercipta ucapan yang kurang menjadi berkat atau mungkin menjadi kutuk, jadi melukai hati orang ya. Dan yang kedua, kita harus juga suka memuji Tuhan. Nah, ini yang paling penting. Karena saya pegang selalu di Mazmur 22 ayat 4. Tuhan Yesus itu bersemayam di atas segala pujian. Jadi kalau kita naikkan dengan luapan hati, kita suka memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, ya, mengeluh-elukan Tuhan, itu hati Tuhan Yesus itu disenangkan. Dan maaf kata, kalau kita pujian dengan luapan hati yang gembira, yang sukacita, sakit apapun disembuhkan Tuhan. Mujizat akan terjadi. Amin. Itu saya sudah berulang-ulang ya. Saya lakukan itu dan mujizat terjadi. Ketika saya pandemi ya, saya mengalami macet ya,
macet pembayaran utang ya. Tapi saya katakan Allah saya itu besar. Allah kuasa itu sanggup melakukan segala perkara dalam hidup saya. Ya, melalui pujian saya naikkan, sekalipun tidak terasa ya air mata keluar ya. Bukan kita cengeng, tapi kita eh, diurapi oleh Tuhan. Sehingga kita merasakan kasih Tuhan itu begitu besar buat kita. Terima kasih juga buat Pendeta Martin Suarto ya, yang sudah memberikan ramuan untuk saya ya. Tapi hari ini saya juga pasang ring Pak ya. Saya dengan cara retablator ya, karena udah macetnya 100%. Udah nggak ada obat yang lain ya. Bahkan saya harus di bypass. Tapi puji Tuhan, hasil MRI saya nggak bagus, jadi bypassnya nggak jadi. Tapi dikasih alternatif lain sama dokter spesialis jantung ya. Jadi dia katakan ada cara lain. Saya yakin 100% berhasil. Saya pasang ring dengan cara dibor retablator. Tapi maaf, katanya biayanya kita tanggung sendiri. Ya, luar biasa ya, 170 juta ya, habis biayanya ya. Dan itu berjalan 7 Desember ya, waktu saya di operasi jantung itu 3 jam 15 menit. Tapi puji Tuhan sampai hari ini saya napasnya kembali normal ya. Saya jalan kaki nggak merasa cepat capek. Dulunya saya selalu kalau jalan-jalan ke mall itu pakai kursi roda ya. Sekarang kata dokternya udah harus latih eh, pakai tongkat. Akhirnya saya pakai tongkat, terus akhirnya saya sekarang sudah berjalan tidak pakai tongkat lagi ya. Dan luar biasa Tuhan Yesus itu kalau menyembuhkan itu dengan cara yang unik ya. Sekalipun kita nggak tahu ya tujuannya Tuhan itu seperti apa, kita harus lalui padang gurun ya. Dikatakan di Mazmur 23 ayat 4 ya, sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak akan ditinggalkan. Amin. Dan yang ketiga, kita harus selalu bisa memperkatakan firman Tuhan. Itu yang saya perkatakan ya. Allahku dahsyat, Allahku penuh kuasa, ya. Allahku sungguh ajaib. Itu harus kita kata-katakan. Karena itu ada di Alkitab. Ya. Kita sudah baca Alkitab, kita katakan Tuhan Yesus itu kita jangan pernah lupakan kebaikannya. Sampai hari ini dia tetap nyatakan kebaikannya buat kita semua. Baik yang maaf kata ya, yang meninggalkan Tuhan juga, bahkan di Yeskiel 34 ya ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang sakit akan kubalut, bahkan yang tersesat akan kubawa pulang. Itu kasih Tuhan. Gimana dengan kita? Ya, kita harus memperhatikan firman Tuhan dan kita tanam di dalam setiap mulut kita sebagai orang percaya, menjadi berkat untuk banyak orang. Amin. Ya, hari ini kan kita ibadah. Ngapain? Dengar firman. Keluaran 19 ayat 5. Jika kau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku sendiri, engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku dari segala bangsa, karena akulah yang punya di bumi dan di surga. Wow, itu luar biasa ya. Jadi firman Tuhan itu sungguh bisa mengubahkan setiap kehidupan kita. Yang dulunya kita kurang baik, ya, orang berdosa, ya, sehingga Tuhan ampuni dan Tuhan sucikan, kuduskan, sehingga kita layak menjadi anak Tuhan. Hidup kita berkenan kepada Dia. Amin. Ya, lakukan ya, kita harus lakukan selagi masih diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih Pendeta Martin Suarto. Salam buat istri, ibu ya, selalu sehat, anak, mantu, cucu, ya. Tuhan berkati. Kalau ada ke Jakarta mampir Pak, kasih tahu saya, nanti saya mau ketemu nih. Belum pernah ketemu Pendeta Martin Siap, siap, Suarto, siap. ya. Nanti kalau wisuda anak saya, Oke, rencana Pak, itu di 25 Mei, Fellowship, ya kan? Ya. di Untar, ya, Oh, dekat, dekat, dekat. Jakarta Barat. Ya, dekat sekali Ya, Pak dari rumah saya. ya, nanti saya telepon lah. Oke, terima kasih ya Pendeta Martin Suarto. Tuhan Yesus Kalau berkati. produknya siap, saya bawain juga nanti. Waduh, oh, jangan Pak. Awalu, asli warisan leluhur.
Ya, memang saya merasakan minumnya itu, waduh, enak banget. Waktu ketika saya di opnam 5 hari, saya habisin tuh Pak dalam 5 hari. Ya nggak ngabari lagi. Berapa minggu lalu saya kirim ke Jakarta 12 botol. Wah, masih Iya, bikin juga ya, iya, luar biasa. iya. Tuhan berkati Pak Pendeta Martin Suarto. Kiranya Tuhan pakai terus pelayanan Bapak menjadi Amin. berkat untuk Amin, amin. nama Tuhan. Dan juga istri ya, yang selalu Yes. memuji Tuhan ya, meninggikan Tuhan Yesus. Itu ada kuasa, ada perkara yang ajaib yang Tuhan nyatakan dalam Amin. juga Amin. pelayanan Bapak Martin Suarto. Tuhan Yesus Iya. memberkati. Silakan satu pujian sebelum doa syafaat siapa? Ibu Ria, silakan. Nyanyikan pujian sebab kau besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sekali lagi kita katakan, sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti Yesus. Silakan. Silakan Ibu Pendeta Heti Simanjuntak, kalau bisa, silakan. Ya, off kamera ya, Pak. Ya, nggak apa-apa, Bu. Boleh? Boleh, silakan. Ya, soalnya posisi di luar, Pak. Oke. Mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa Allah Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Pada sore hari yang indah menjelang malam ini Tuhan. Kami boleh bersyukur atas kasih setia dan anugerah Tuhan. Boleh kami ada Tuhan sampai hari ini. Itu semua karena berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Yang boleh kami rasakan dan boleh kami nikmati Bapa. Rasa syukur kami Tuhan. Kami boleh memuji-muji Engkau ya Bapa. Melalui hamba-Mu Ibu Ria Tuhan. Kau pakai dia lebih heran lagi ya Bapa. Biar nama Tuhan diagungkan, dimuliakan dimanapun hamba-Mu melayani Bapa. Bapa, kami juga bersyukur dan terima kasih untuk hamba-Mu, Bapak Suharto, yang telah memberikan kami firman yang begitu luar biasa Tuhan. Mengingatkan kami supaya kami lebih hati-hati dan berhikmat Tuhan. Untuk memakai ciptaan-Mu di dalam tubuh kami, yaitu mulut kami Bapa. Sering kami Tuhan tanpa kami sadari Bapa. Mulut kami ini sering menyakiti hati sesama kami. Menyakiti keluarga kami. Menyakiti anak-anak kami. Bahkan menyakiti hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Kiranya kami boleh Tuhan disapa pada sore hari ini Tuhan. Supaya kami boleh merenungkan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Boleh kami mengubah hati dan pikiran kami, terutama mulut kami. Sehingga apa yang keluar dari mulut kami adalah berkat-berkat, bukan kutuk, bukan dosa Tuhan. Bukan hal-hal yang mengecewakan hati orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu Tuhan Pak Suharto. Kau pakai lebih heran lagi Tuhan. Tidak ada batas ruang dan waktu Tuhan. Berbagai daerah kami ada di tempat
Zoom Family Ministry Tuhan ini Tuhan. Supaya kami bersyukur dan terima kasih atas kasih rahmat-Mu Tuhan. Kami setiap hari mendapat kehidupan baru, yaitu firman-Mu yang baru yang senantiasa menyapa kami dengan kasih cinta-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati keluarganya, Kau berkati anak-anaknya, dan Kau berkati juga anaknya yang sebentar lagi akan wisuda yang ada di Universitas Jakarta, yaitu di Untar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini adalah salah satu ucapan syukur Bapa, bahwa apa yang kami tabur dengan mencucurkan air mata, kami akan menuai dengan sorak-sorai ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati seluruh keluarga yang ada di Zoom ini Tuhan, maupun yang tidak hadir Tuhan, yang hamba tidak bisa sebut satu persatu Bapa. Di antara mereka Tuhan, di dalam pemulihan dari penyembuhan dari sakit Tuhan Yesus, Kau pakai Tuhan obat yang mereka minum, makanan yang mereka makan Tuhan, supaya menjadi kekuatan, terutama iman percaya kepada Engkau tidak goyang Tuhan. Kiranya Engkau pakai Tuhan melalui pemulihan, nama Tuhan dimuliakan. Ketika mereka Tuhan dapat kesembuhan, boleh menjadi saksi yang hidup, saksi yang nyata, supaya mereka boleh menyaksikan kepada orang lain dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Bapa yang kami sembah, yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, semua yang ada di Zoom ini Tuhan, yang mempunyai problem yang berbeda-beda, pikul salib kuk yang berbeda-beda, tapi kami yakin dan percaya Allah yang sangat dahsyat, Allah yang sangat luar biasa, memberikan kekuatan itu kepada kami, sehingga kami mampu menghadapi setiap masalah, problema, baik kehidupan kami lepas hari Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan keadaan ekonomi kami Tuhan, dengan keadaan status kami Tuhan, di mana kami tetap mengandalkan Yesus, karena pertolongan Yesus tidak pernah terlambat bagi yang mengandalkan Tuhan sebagai penolong dan juru selamat satu-satunya di dalam kehidupan kami. Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang luka hatinya Engkau balut, Engkau hibur Tuhan Yesus, yang lapar Engkau berikan makan, yang haus Engkau berikan minum Tuhan, yang membutuhkan pekerjaan, dalam nama Tuhan Yesus Engkau berikan pekerjaan, yang usahanya Tuhan di dalam proses pengembangan, Engkau berkati Tuhan setiap usahanya Tuhan, kiranya melalui usahanya Tuhan menjadi berkat, menjadi saluran berkat untuk banyak orang Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, siapapun nanti yang menjadi pemimpin kami Tuhan. Tapi kami tidak lupa juga bersyukur untuk Bapak Presiden Jokowi kami yang tercinta, yang kami sayangi Tuhan. Kiranya Tuhan, pekerjaan beliau selama menjadi presiden Tuhan, boleh kami lihat berdampak terutama untuk provinsi-provinsi yang tertinggal Tuhan. Kiranya Tuhan, pemimpin yang baru dapat melanjutkannya dengan baik sesuai dengan program. Dan juga Tuhan presiden yang baru Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan supaya presiden yang baru Tuhan cinta Indonesia, cinta rakyat, terutama rakyat masyarakat yang menengah ke bawah, terutama dari segi pendidikan, segi kesehatan yang melakukan PBJS Tuhan Yesus. Kami berdoa satu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami melihat Tuhan, rumah sakit Tuhan yang besar, kalau mereka melihat memakai PBJS Tuhan, kurang bertanggung jawab Tuhan Yesus. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, presiden yang baru Tuhan, supaya melihat. Begitu juga Tuhan, pendidikan dasar, terutama yang ada di pelosok-pelosok daerah Tuhan, supaya mereka bisa mengikuti mata pelajaran dengan canggihnya teknologi, harus mempunyai laptop, harus mempunyai HP Tuhan, sehingga dapat berkomunikasi dengan melalui pendidikan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk presiden, dari presiden kami Tuhan sampai ke titik terendah Tuhan, Kau pakai kami mereka Tuhan, supaya mereka takut akan Tuhan, dapat melaksanakan Tuhan pekerjaannya dengan tanggung jawab Bapa.
Hamba juga berdoa Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja Tuhan yang ada di provinsi seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kiranya gereja-gereja ini boleh berdampak positif untuk banyak orang, menarik jiwa-jiwa Tuhan semakin hari Tuhan, terutama Tuhan gereja-gereja yang ada di pelosok-pelosok, yang jauh dari jangkauan masyarakat, yang jauh dari alat transportasi, yang banyak Tuhan gereja-gereja yang masih pembangunannya apa adanya, yang belum masuk listrik, masih berlaraskan tanah. Tapi jemaat mereka Tuhan dengan begitu setia mengikuti Engkau ya Bapa. Engkau berkati para pendeta misi yang ada di daerah-daerah Tuhan. Kau berkati kebutuhan mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya jerih payah mereka Tuhan tidak akan sia-sia. Bahkan nyawa mereka pun mereka sudah siap Tuhan untuk melayani di setiap pelosok-pelosok. Kau berkati Tuhan pemerintahan daerah setempat supaya hati mereka Tuhan boleh Engkau gerakkan Tuhan sehingga pembangunan nanti Tuhan bisa merata Tuhan Yesus. Dan begitu juga Tuhan suku-suku yang terabaikan yang belum mengenal Engkau ya Bapa, yang ada di pelosok-pelosok tanah air ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Bapa. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Allah kami yang luar biasa. Baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua Bapak Ibu yang hadir. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna, kembali sehat. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada di dalam pelayanan Bapak, Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita sepakat katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pada Family Ministry yang akan melayani Pendeta Apollo Waluhu, kita akan diberkati firman Tuhan. Seperti hari ini kita sudah diberkati firman Tuhan oleh hambanya Bapak Pendeta Martin Suwanto. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan mungkin Bapak Johannes Sumarmo atau Pak Joni untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Joni. Baru saya mau bilang silakan Pak Yohanes. Begini Pak Yohanes, mungkin Bapak aja nggak apa-apa. Cuman saya mau pesan, mulai hari ini kita sesuai dengan komit ya. Jam 7 kita tutup dulu, nanti ditutup oleh Pak Gembala. Kalau nanti masih ada yang mau bicara,